Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Errol Kembar. Masih bersama dengan Pak Hairul. Kali ini kita akan bersama-sama membahas dan menuntaskan materi kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada hewan, menentukan informasi dari teks menggunakan kata tanya, menuliskan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran, serta menyampaikan pendapat secara lisan. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, simak pembelajaran berikut ini dengan seksama agar kalian memahami dan dapat mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Hairul berikut ini. Anak-anak cerdas Nusantara, sebelum kita berlanjut, Pak Hairul akan memberikan informasi sedikit tentang penggunaan kata tanya. Kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Selanjutnya kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Selanjutnya adalah kata tanya kapan, digunakan untuk menanyakan peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa. Dan kata tanya yang terakhir adalah kata tanya bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, setelah kita mengetahui penggunaan kata tanya tersebut, sekarang coba kita cermati bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Mari kita baca bersama-sama. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan tersebut. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, kita sudah membaca sebuah teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Selanjutnya mari kita terapkan ilmu kita tentang penggunaan kata tanya tadi dengan mengisi peta pikiran berikut ini. Peta pikiran Dayu dan ikan emas. Pertanyaan yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Ya, jawabannya adalah ikan mas
koki. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Benar sekali, jawabannya adalah Dayu. Pertanyaan kita lanjutkan. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di mana berarti menanyakan tempat. Artinya tempat ikan hias itu dipelihara, yaitu di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Selanjutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Yang diperhatikan Bayu adalah gerakan mulut ikan yang membuka dan menutup. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, ternyata apa yang disaksikan yang membuat Dayu itu merasa terkesima tentang gerakan ikan yang membuka dan menutup itu adalah salah satu cara ikan melakukan pernapasan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada ikan dan hewan-hewan lainnya. Tapi sebelum itu, coba kalian menguraikan atau menuliskan pendapat kalian pada kolom berikut ini. Pak Guru bacakan. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Jadi kotak ini ada di buku kalian masing-masing ya. Silakan ditulis di buku temanya masing-masing. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan bernapas dengan insang yang terletak di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepalanya. Gerakan membuka dan menutupnya mulut ikan berfungsi untuk mengambil oksigen dari air dan melepas karbon dioksida. Nah, jadi ikan membuka mulut dan menutup mulutnya bukan menghirup air, tetapi mengambil udara untuk ikan itu bernapas. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, agar pemahaman kalian lebih komplit tentang sistem pernapasan pada hewan, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing. Kita baca sama-sama dan pelan-pelan ya. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, itulah sistem pernapasan yang terdapat pada cacing. Jadi cacing itu bernapas menggunakan, betul sekali, menggunakan permukaan kulitnya. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada serangga. Kita baca sama-sama. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun,
Alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Pak Guru ulangi ya. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Begini sistemnya. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dan sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, jadi alat pernapasan pada serangga disebut sebagai trakea. Benar sekali, pintar anak-anak cerdas Nusantara. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Kita bacakan sama-sama. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Pak Guru ulangi, ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaringan makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itu, air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah, oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, jadi alat pernapasan pada ikan itu disebut sebagai insang. Selanjutnya adalah alat pernapasan pada hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di 2 tempat seperti katak, buaya, dan lain-lain. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang. Dalam insang akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit.
Saya ulangi sekali lagi ya. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Tetapi pada saat menjadi kecebong, katak atau kecebong itu bernapas menggunakan insang. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, kita juga bernapas melalui kulit. Katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, jadi katak itu pada saat dia masih kecebong bernapas menggunakan insang. Tapi setelah dewasa menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk di reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, jadi reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantung udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantung udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantung udara. Kantung udara juga membantu burung saat terbang, membantu menjaga hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suaranya. Anak-anak cerdas Nusantara, yang terakhir kita akan membahas tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan mamalia. Mamalia, ingat baik-baik ya, apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Mamalia air misalnya ikan paus, ikan duyung, dan ikan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Selanjutnya, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Ya, anak-anak cerdas Nusantara, jadi alat pernapasan pada mamalia adalah
paru-paru. Anak-anak cerdas Nusantara, setelah kita membahas beberapa hal, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hairul tadi bermanfaat bagi kalian semua. Kira-kira kalau kalian memiliki pertanyaan dari pembelajaran kali ini, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar atau kalian langsung menanyakan kepada guru kalian di kelas masing-masing. Semoga bermanfaat. Semoga hari ini kalian mendapat ilmu, dan Pak Hairul mengucapkan jangan lupa di like, subscribe, dan komen serta share video ini agar teman-teman kalian yang lain juga dapat memperoleh ilmu yang sama bagi kalian. Jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.